Kita ke sorotan terkait pilkada, Saudara. Mahkamah Konstitusi menerima 149 pendaftaran gugatan hasil pilkada 2024. Ratusan gugatan itu didaftarkan terkait hasil pilkada tingkat kabupaten dan kota. Dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, dari total 150 pendaftaran yang masuk, 117 diantaranya pilkada tingkat kabupaten dan 33 sengketa hasil pilkada tingkat kota hingga Senin 9 Desember 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sesuai undang-undang, Mahkamah Konstitusi menerima pendaftaran sengketa pilkada 2024 dalam kurun waktu 3 hari setelah penetapan oleh KPU daerah. Dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, MK telah menerima 150 gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada hingga Senin 9 Desember 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. 117 terkait pemilihan calon bupati dan wakil bupati, 33 terkait pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota. Batas akhir permohonan sendiri diagendakan sampai 18 Desember 2024. Daerah pemohon gugatan terkait pemilihan bupati dan wakil bupati diantaranya Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Malang. Sementara daerah pemohon gugatan terkait pemilihan wali kota dan wakil wali kota diantaranya Kota Depok, Kota Blitar, dan Kota Palembang. Untuk mengetahui informasi terkini dari laporan gugatan perselisihan pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Jakarta, kita akan tersambung bersama jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di Gedung MK. Selamat sore Asri, berapa laporan gugatan pilkada yang diterima MK? Per pukul 3 sore ini sudah ada 155 laporan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan atau permohonan perkara pilkada serentak tahun 2024, di mana 122 diantaranya di tingkat kabupaten, kemudian 33-nya di tingkat pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Sementara di tingkat provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, ini belum ada laporan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Dan tadi sebetulnya Ihsan dan Saudara ada dari tim hukum salah satu paslon di Pilgub Jakarta, yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono yang mendatangi MK ini untuk berkonsultasi. Tadi juga sempat disampaikan oleh ketua tim hukumnya Faizal Hafid bahwa tim RK Suswono ini melakukan konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan jangka waktunya kapan mereka bisa ataupun juga harus mendaftarkan terkait dengan gugatan dari hasil perolehan atau hasil pemilu yang telah diumumkan oleh KPU pada minggu kemarin. Nah, tadi juga dijelaskan oleh tim hukum RK Suswono atau tim Paslon Ridho bahwa sudah melengkapi beberapa bukti, kemudian juga dokumen, dan sudah mempersiapkan sejumlah saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tadi juga disebutkan bahwa kira-kira kapan tim dari RK Suswono, khususnya tim hukum RK Suswono yang akan mendaftarkan terkait dengan gugatan Pilkada 2024 ini. Tadi disebutkan oleh tim hukumnya bahwa masih menunggu arahan dari Ketua Tim Pemenangan Ahmad Riza Patria kapan kira-kira tim RK Suswono akan mendaftar. Yang jelas kalau berdasarkan aturan Ihsan dan Saudara, maksimal 3 hari kerja setelah pengumuman hasil perolehan rekapitulasi dari Pilkada 2024. Kemudian selain dari paslon nomor urut 1 yang akan rencananya mendaftar ke MK begitu untuk kemudian melakukan gugatan, yakni paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Namun dari tim kuasa hukumnya belum ada konfirmasi, dan juga kami pantau dari pagi tadi hingga sore ini belum ada dari tim paslon nomor urut 2 Pilgub Jakarta Dharma Pongrekun Kunwardana yang menyambangi gedung MK untuk kemudian berkonsultasi ataupun juga mendaftarkan gugatannya. Sementara demikian, Ihsan. 55 gugatan terkait Pilkada 2024 sudah masuk ke MK. Terima kasih Asri Gunawan melaporkan langsung dari Gedung MK Jakarta.